biasanya kan kuping gatel. Wah, ini kan butuh ini linggis. Butuh cotton bud buat korek-korek kuping biasanya. Nah, itu gimana dari Gus Maulana dulu? Kalau tadi kan soal lubang-lubang tadi ya Gus. Yeah. Kalau kita suntik Gus, suntik kan nggak di lubang atau ada lubang juga yang tidak diperbolehkan. Ketika awal-awal nyampe Yaman. Yaman dahulu atau Yaman negara. Oh, Jadi kan Yaman dahulu. Itu kenapa? Jadi kameramen aja lucuan pusatnya. Kok nggak nganu intermittent fasting? Weh. Apa? Itulah. Oh, poso bengi kan? Kenapa kok nggak malam kan? Dasar cepet tuh loh. Dasar wet tangi buka ya toh. Random faedah. Bisa jadi ini adalah nasihat yang tepat untuk keluarga Anda. Temanya family. Kok beda gitu keluarga. Temanya family. Kok keluarga? Kita kan keluarga. Oh iya. Sudah saking lamanya ini. Iya. Hari keberapa lagi nih Mas? Ini hari ke-6. Saya buka dengan keluarga karena kita udah kayak keluarga nih. Iya. Keluarga Cemara ya. Keluarga Cemara. Masih bersama Gus Masih kita bersama Gus Maulana dan Ustadz dan Hasanaga. Nah, Ustadz Hasanaga yang di episode sebelumnya menggantikan saya. Kalian tekon no. Ya aku peranku setan lu setan iki gitu. Aku lor hati. Hatiku rasane lara. Sebelum masuk tema ini, Sebelum masuk tema jangan lupa subscribe. Ini Mogo, mau ada sponsor mungkin? Ada. Sponsor tetap no. Yang baju yang saya pakai ini baju sudah 2 episode saya pakai, masih terasa nyaman dan Ini bener sponsor ya? ini sponsor. Oh gitu ya. Sponsor. Tak kira mau guyon tadi. Bener. Tak kira guyon. Tenanan ternyata ya. Ini sponsor. Ini Apa mereknya apa itu? mereknya dari apa? Kurang ngerti. David Design. David Design. Enggak ada. Saya itu punya penyakit yang gampang lupa itu loh. Namanya gop. Astagfirullah. Kaget nyengsor gitu. Saya mau tanya nih Mas Gina sebelum masuk nanti tema. Oke. Ada pengalaman menarik ya Mas ketika puasa jenengan batal puasa? Apa ngelek tang atau pas? Wah, tang. Mulai lucu. Itu Mulai lucu. Iya. Nah, kalau saya batal puasa itu sengaja. Mungkin Ada. waktu kecil itu. Nyambung ke episode sebelumnya kan. Jadi kan dibahas di beberapa lubang yang tidak boleh dimasuki sesuatu lah. Iya. Nah, termasuk kemarin episode sebelumnya kan mencicipi makanan. Nah, ini kalau biasanya kan kuping gatel. Wah, ini kan butuh ini linggis. butuh cotton bud buat korek-korek kuping biasanya. Nah, itu biasanya kan keluarnya bisa bio. Oh ini ya, pintu kemana saja. Kan nggak mungkin kita minum dari telinga sih, nggak mungkin. Wah, es teh nih belum bisa telinga. Nah, ini kalau untuk pakai cotton bud banyak sekali sebenarnya. Yang pertama cotton bud, terus nanti saya tanyakan lagi lubang-lubang yang lain. Gimana dari Gus Maulana dulu? Iya. Korok-korok kuping ya, Korok-korok kuping. Cotton bud itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Cotton bud, cotton itu kapus, kapuk. Bud itu tapi kapuk. Pas tapi. Gini ya, saya terangkan dengan pelan-pelan. Oke, siap Gus. Cotton bud ini kan dia korok kuping karena apa dulu sebabnya? Gatel. Gatel. 2, apa? Passion. Kopoan, Gus. Kopoan. Oh, bahasa kopoan itu The kopok. kopoan itu kan bahasa Inggris. Kopoan itu
Iya, itu bahasa Inggris kan. London Selatan. Kopok. Ya, itu Kopok. 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 Kopok itu. Kopok. Nah, gitu. Itu tambahan. Terus kemudian orang Jawa menyebutnya Kopoken. Nah, gitu. Kopokon itu dipopulerkan di era Daus Dekker ya. Deus Dekker. Waktu VOC waktu itu masih Ya. berjaya itu dipopulerkan. Ya, betul. Jadi gitu Gus. Nah ini gimana ini? Kalau misalkan, itu tadi Kopoken salah satunya. Iya, jadi gatel sama kopokan. Apa Gus? Definisinya Kopoken? Loh, kok mati kan? Sebentar. Nanti ada sejarah Kattenbach. Antum ini pas makar sejarah. Saya nanti terakhir. Nanti ada. Ada. Oke, kita nantikan pemirsa. Kalau tidak, mari kita somasi. Nanti saya jawab sambil belum mikir. Sambil tanya ChatGPT. Hukum Kattenbach ini sering ditanyakan oleh follower ya atau viewer yang YouTube ini. Enggak. Saya enggak bilang follower saya banyak. Saya ngomong follower saya. Atau siapapun lah di masyarakat. Maksudnya follower saya itu tanya ke. Itu bisa saja itu. Sudah gitu biar enak lah. Biar enak lah. Lah di dalam mazhab Syafi'i, kita pasti mazhab Syafi'i karena Indonesia mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki beda. Mazhab Maliki itu yang penting yang masuk di dalam jauh lubang-lubang itu adalah cair. Yang kedua, yang lubang yang bisa mencerna makanan. Mulut saja. Nah, itu. Kemudian kita membahas mazhab Syafi'i loh ya, mazhab Syafi'i. Pendapat kuat mazhab Syafi'i, korok-korok kuping itu ada dua. Yang pertama, tidak boleh dan bisa membatalkan puasa. Wah, Gosek. Sebentar, pendapat yang pertama tidak boleh dan dapat membatalkan puasa. Walaupun lubang telinga ini tidak bisa mencerna makanan. Walaupun lubang telinga tidak bisa mencerna makanan, tapi tetap batal kata para ulama yang versi ini. Yang kedua, ini dua-duanya mazhab Syafi'i. Yang kedua adalah tidak membatalkan puasa. Yang kedua tidak membatalkan puasa karena lubang telinga itu tidak termasuk yang mencerna makanan. Tuhilul ghidza kalau bahasa itu. Kalau bahasa kitabnya. Nah, tapi berbeda halnya jika ada orang yang sakit. Tadi kan orang korok-korok kuping tadi karena ada sakitnya. Contoh atau apa ya biasanya ya? Gatel. telepon semut, laron. Saya pernah soal itu. Kecoa. Undur-undur. Kadang maju barang kok. Jangan turunnya dengan dikok ngatur undur bisa masuk itu. Sawah. Oh iya. Maka kalau kasusnya yang gatel kemudian kopoen atau yang kemasukan linggis Hewan. itu tidak apa-apa. Hewan Sampai buas. itu tidak apa-apa. Hukumnya tidak apa-apa mengorok-orok Kattenbach tadi. Tapi dengan syarat dia kalau tidak Kattenbach memang benar-benar terganggu, nyeri, sakit, gatal dan nyata-nyata bisa melegakan kalau dia Kattenbach. Yang kedua, ada orang yang benar-benar sakit telinganya. Dia harus kontrol dokter, diteteskan obat. Ya, Itu ada. Dan itu boleh. Maka orang yang meneteskan obat tadi, dia mengambil pendapat yang kedua, mazhab Syafi'i, yaitu boleh karena lubang telinga tidak mencerna makanan. Gitu. Jadi karena kalau dalam ada darurat itu ya boleh. Ad-darurat tubihul mahdhurat. Jadi apapun yang darurat itu bisa membolehkan karena adanya uzur. Kalau tadi kan soal lubang-lubang tadi ya Gus. Yeah. Kalau kita suntik Gus, suntik kan nggak di lubang atau ada lubang juga yang tidak membolehkan. Coba itu pernah suntik tidak? Vaksin ketika puasa pernah tidak? rabies sih. Bisa hilang. Bisa hilang. Jinak dikit saya. Dekat orang saya berapa? Berarti maksudnya diambil Napa nih? racunnya. Mboten. Nah, Duit gimana? deh. Bayar. Kan kita sawat bayar racun. Itu Gus kalau suntik. Ya, suntik. Ini pelan-pelan ya. Sebentar Gus, tapi tadi sebelum kesuntik, berarti yang saya serius, saya punya teman
kalau teman saya lihat, teman saya punya kebiasaan korok kuping ini passion kayak dia. Iya. Maka dia ngambil di pendapat kedua. Oh tapi kalau nggak gatel lu pengen dong. Oh, enggak boleh. Makanya dia termasuk kemakruhan di dalam puasa itu memasukkan apapun secara sengaja tanpa ada hajat. Oh. Seperti itu. Kan aslinya tujuan puasa itu satu ya. Hatta yuhissa bil ju' wal atos. Dia sampai merasakan haus lapar. 2, wa yastash'iru dhufal quwa. Dia lemes. Jadi menghindari apapun yang memanjakan mata, memanjakan lidah, melegakan apapun itu kita semuanya dijauhkan. Harus menjauh dari itu semuanya. Termasuk lihat YouTube yang mukbang itu ngapain itu? Mukbang makruh, enggak boleh, walaupun enggak sampai makan HP-nya kan ya. Iya. Cuman kan kok dengan lucu sih. Iya. Cuman kan makruh karena memanjakan. Wah, ini habis ini saya ini. Nah, beliau HP-nya selain audio juga keluar bau atau? Iya. Makanya orang kalau puasa Terakhir Nek Carlos. iya. Wah, ini. Ya ada. Biasanya mukbang siapa yang editor lihat? Saya enggak pernah lihat. Enggak pernah. Bagus. Saya malah tak praktekkan. Makanya kan kemarin dulu di episode pertama sekali itu kan saya jelaskan ada 3 derajat orang puasa. Yang pertama puasanya orang awam, dia hanya menahan lapar dan dahaga saja. Yang kedua puasanya orang khawas, orang yang dia itu tidak hanya menahan makan dan minum, lapar dan dahaga, tapi dia juga tidak bermaksiat kepada Allah, dia juga menahan dari kemaksiatan. Yang ketiga khawasul khawas, orang yang paling tinggi kedudukannya dari para ulama, sahabat tabi'in, nabi. Itu harus setiap detiknya mikir Allah. Dia puasa selain Allah. Makanya jika orang seperti tadi mukbang tadi, dia zuhur sudah lihat mukbang. Wah, nanti saya buka apa ya? Ini nek untuk puasa yang derajat paling tinggi, menurut derajat yang paling tinggi puasa sudah batal. Dia mikir nanti buka apa itu tidak boleh. Oh, tidak boleh. Itu puasanya orang yang tadi ya khusus tadi derajat yang paling tinggi. Tapi kita kan tidak masalah kan gitu loh. Tidak sampai membatalkan, asalkan yang memang tidak ada masuk, tidak makan minum sampai subuh dan maghrib dan sebagainya. Itu tidak masalah. Yang penting menghindari apa-apa yang butuh dihindarkan. Nah itu tadi. Jadi kalau cotton bud tadi intinya dia makruh kalau tidak ada hajat, tapi boleh. Alasannya para ulama yaitu lubang itu tidak menceramakan. Yang kedua, pendapat yang paling kuat ini yang pertama itu adalah dia tidak boleh. Walaupun lubang itu tidak menceramakan, tapi tidak boleh. Karena gini, ketika mandi ketika puasa itu sebenarnya masalah. Makanya di ulama fikih itu sangat berhati-hati, ihtiyaton, sangat berhati-hati. Tadi yang saya bilang, mandi sebelum subuh, itu kan belum puasa. Yang kedua, mandinya sore itu bukan mandi ngabuburit sebelum maghrib, bukan, tapi mandinya ketika sore itu dimundurkan oleh para ulama sebelum sholat tarawih. Oh, habis sholat maghrib. Iya, likayan syatulil qiyam, agar dia tuh sholat tarawihnya semangat, seger. Ya, tapi beda lagi, ada orang setelah mandi itu lemes, ngantuk. Kayak pola itu. Dia kalau bersih badannya ngantuk itu ada juga. Tapi nyaman Gus. Iya, tapi kalau ini dipukul rata ya mayoritas memang kalau manusia itu habis mandi kan seger. Jadi makanya dihindari itu semua apa, karena kalau mandi itu kan kita tidak tahu lubang-lubang masuk ini, tidak tahu. Bahkan ada ulama yang mengatakan jika kita mandi ini kan sengaja kan, guyur air, kemudian airnya masuk telinga, secara tidak sengaja maupun sengaja ini batal puasanya. Ada ulama yang seperti itu, karena bukan kita mempermasalahkan masuknya tidak sengaja atau sengaja di dalam kuping ini, tidak, masuknya mandinya ini loh. Ini kan bisa diundur. Kenapa kamu mandi? Kalau wudu beda tapi Gus. Wudu beda karena nah makanya gini, ini bagus. Makanya mandinya dibuat mandi ibadah agar tidak batal. Contohnya Contohnya mandi taubat. Mandi sebelum ke masjid.
ada banyak sunanul ghusli banyak. Mandi sunnah tuh banyak. Mandi Jumat itu sunnah. Iya. Kecuali orang yang junub. Contoh Mas Gina udah punya istri. Contoh. Iya. Dia jimat jam 9. misalkan. Wah. Jumatan. Iya. Tapi enggak puasa ya, Enggak puasa no. Puasa pas nggak puasa. Ini kan bahas wudhu tadi. Iya. Makanya semua mandi kalau bukan mandi ibadah, dia mengguyurkan air kemudian masuk telinga ini, sengaja mau tidak sengaja itu ada ulama yang Membatalkan. Tapi beda dengan mandinya diniatkan ibadah. Contoh, misalkan Mas Dian, Iya. jenengan nyuwun sewu sama istri jam 2. Kemudian tidur, bangun jam 4. Tapi ini tadi misalkan sudah sahur ya, jam 2 sudah sahur, lanjut tidur ternyata jimat sama istri, kemudian jam 4 bangun atau jam 5. Jam 5 ini kan sudah lewat subuh. Iya. Dia belum mandi. Iya. Sedangkan dia kalau mau sholat harus mandi dulu. Iya. Maka dia mandi, kemudian diniatkan mandi janabah, mandi junub, mandi ibadah, mandi suci, maka itu boleh. Boleh. Kemudian jika ada air yang masuk tadi, tidak masalah. Nggak masalah. Karena mandi ibadah. Iya. Termasuk wudhu itu tidak masalah. Wudhu kan ibadah. Kecuali kalau kumur di luar wudhu, ngapain dia kumur di luar wudhu kan masalah. Kalau dia kumur, kemudian kumurnya itu tidak ada sebab, kemudian tidak sengaja ketelan, batal. Batal puasanya. Menarik. Iya, harusnya dalam keadaan wudhu. Tapi yo ojo nganti ditelan pas wudhu gitu loh maksud saya. Kok golek celah itu. Ya, ini menarik. Saya episode sebelumnya saya lupa menanyakan sesuatu ini. Apa? Ngomong tadi suntik belum dibahas ya sampai. Iya. Kalau Iya, karena kan ini tadi bilang sebelum bahas suntik kan itu Oh, dia iya, yang benar. yang udah kan dia. Nah, kalau tadi kan soal kumur di luar Ibadah. di luar wudhu. Nah, terus sekarang kalau pas umpama ini sahur, makannya daging, terus selilitan. Biasanya itu sampai jam 8 baru berangkat kerja gitu. Kadang-kadang aneh ini, iwak tongkol. Bang mana-mana. Buang mana-man. Ditol deh. Alhamdulillah ora keceplosan ini. Oh iya. Aman. Nah, enggak selilitan itu kan kadang-kadang saya pernah menemui itu. Metune gede. Ternyata giginya ada bolongnya gede. Bolong. Soalnya demen VOC. Iya, ning terus. ngene. Nek dibuang iman-iman. Dibuat eman-eman. Terus tapi nek enggak sengaja tertelan juga kan bisa. Nah, selilitan ini selama masih Tidak sengaja tertelan tuh tidak ada. Tidak usah buat-buat. tapi nek selilitan begitu kerasa ini langsung dilepas. Iya no. Makanya setelah sahur itu sikat gigi beres sudah clear. Kan biasanya tertinggal kan bisa Gus. Ya, berarti sikat gigi itu tidak bersih. Oke. Ya sudah. Problem ada di saya. Kita lanjutkan. Memang dari tadi problemnya itu sampean masalahnya. Ya saya juga. Tapi kan sejarah ngaten Pak. Pikirkan Pak. Sejarah ngaten Pak. Ya sebelum masuk syuting ya. Sebelum masuk syuting. Ya, kita harus tahu sejarah ngaten Pak dan bagaimana sejarahnya. Dulu di Ustaz Hasan ada situasi di zaman dulu. Salaf dulu. Beda halnya kalau ada orang minum tapi sengaja. Bismillahirrahmanirrahim. ini contohnya. Ini contoh mokel syariah. Ini batal puasanya kayak gitu. Ya. Lanjut Ustaz. Secara Ini tidak saduran biasa ya teman-teman. Jadi gini. Wah, ini menarik ini. Tolong diam semua. Biar saya jelaskan. Sejarah cotton bud. Bus. Tenanan nih. Pemirsa ini ada berapa ribuan kan ini? Juta. Oh, sampai luar sana ya. Luar. Ada yang naik di atas. Ini apa coba mau melihat Mas Gineng atau apa ini? Pak Golestek. Cotton. Itu tadi artinya kapas. Oke. Tapi saya bentar no. Kita ambil nafas dulu.
Ojo ngentut lo ya. Jangan. Tapi pintar ngulur waktu ya. Pintar ya. Jadi gitu. Kok kayak pemain Filipina. Iya, betul. Pemain Filipina enggak ngulur waktu terus. Ke India ya, India nih. Iya. Oh, ya. Kabiku sih kabigam. Wah, ya jatuh sih, jatuh sih. Oke. Cuma Quran sih jatuh gitu. Wah, ngene iki cek dodolan. Enggak kan. Iya. Tadi sudah saya jelaskan. Itu tok. Iya, itu tadi. Waktu ini saya flash ya. Menggunakan teknologi flash. Nanti bisa kalau pengen tahu jawabannya nanti Asli, ya? dilambatkan sekali. Jadi dilambatkan min 10 menit. detik. Min 10 menit. Oh, menit. Iya, harus dilambatkan ya. Itu ya nanti kalau pengen dengar penjelasan dari sejarah oke. Atau Katen bisa dilihat di sini bawah nih. Iya, tadi waktu ketika tarik nafas itu tadi saya menjelaskan gitu ya kan. Kemudian Saya ngawuri. Biasanya merek apa Katen Badnya? Katen Badnya Insyaallah. Soalnya murah. Kalau saya Tak lanjutin. Katen Badnya ini ya yang Lagi ada open. sponsor Katen Bad. Lanjut Gus. Lanjut. Suntik biar beliau dulu. Iya, Mau sejarah Punya suntik pengalaman nih. disuntik Sejarah suntik. Pengalaman disuntik atau atau menyuntik? Gimana Ustaz? Nah, gini Gus. Suntik. Wih, jangan nanya. Nanya, saya jawab. Ngapunten lho, Tat. Iya. Ning ngapunten sangat. Nggih. Pun nggo kula terki kok. suntik. Saya ada cerita sama mereka. Nah, Oke. keren ini. Bisa ngulur panjang waktu ya. Iya. betul. Aman. Dia juga lega dia ada ngomong. Saya dulu Bintang tamu malah tikor. Jadi dulu ketika sampai Yaman, saya kan ini ya. Ketika awal-awal nyampe Yaman. Yaman dahulu atau Yaman Hadramut. Negara. Oh, Jadi kan Yaman dahulu. Itu kenapa? Jadi kameramen aja lucuan pusatnya. Yaman dulu Nanti loh. Bang Yaman penjajahan. Di Hadramut, di promosi Hadramut Yaman di Tarim. Itu saya diuji sama Allah 1 bulan, itu diberikan sakit, semua penyakit saya diuji. Demam, pusing, diare lah. Jadi itulah semua penyakit itu aja lah. Jadi diare, demam sama tadi pusing. Selama 1 bulan belum sembuh-sembuh lah diare. Terus di pondok itu ada apa klinik atau apa ya, puskesmas itu kecil. Nah itu kebetulan yang jaga itu santri, tidak ada dokternya, tidak ada susternya, tidak ada, karena di Tarim Yaman itu semuanya laki-laki, semuanya laki-laki. Terus Yang akhwannya? akhwan tidak pernah ada, tidak pernah muncul di luar rumah, pasti di luar rumah. Iya. Jadi satu kota itu semuanya laki-laki dan sarungan semua, dan sarungan semua. Laki-laki. Sarungan semua. Sarungan semua. Oh iya. Iya. Pun boten sah menyimpang nih. Ini Pun. iya. Ngapunten ini. Terus gini. Lanjut. Saya itu 2 minggu dirawat di puskesmas itu, dikasih obat, tapi tetap belum sembuh diare dan panasnya. Akhirnya inisiatifnya si santri yang jaga, orang Arab nih, nah saya lupa namanya, itu saya diinfus. Oh ya. Diinfus. Yang nyuntik itu dia, sedangkan dia ini bukan orang ahli dalam bidang persuntikan ini lah. Tapi perawat. Bukan, Oh, dia bukan pada juga ya? penjaga, Wah, Dia Berarti petarung. Satpam. Bukan perawat tapi petarung. Satpam ya. Penjaga. Terus disuntik. Stek. Kan infus kan sini ya atau sini ya, lupa saya. Terus loh, makanya tidak, ini tidak keluar darah. Terus copot kaki, disuntik lagi. Set. Tidak keluar darah. Sampai 3 kali. Saya tuh kesakitan, saya tuh bingung. Ini orang kok nyuntik bolak-balik, enak menang dalam hati anak. Tapi anak tidak boleh sultan. Sebentar, anak panggilan Khalid. Dia bilang itu. Khalid, dia panggil. Anak kira khusnuzan anak Khalid ini juga orang yang berpengalaman di dalam bidang dokter atau perawat persuntikan itu tadi. Iya. Ternyata enggak, dia tuh sopir. Mau satpam nggak sopir? Iya, sopir sayur-sayur yang
dia bisa belanjakan pondok di pasar, dia kan boleh keluar. Kalau dulu kan pondok di ini ya, tidak boleh keluar. Tapi itu relevan loh Gus. Iya. Kan inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Iya, iya. Nah, itu kan lari, tempat larinya itu kan jalan raya. Bener itu sopir itu bener malah saya yakin malah sangat relevan sekali Gus itu. Iya. Ahlinya tuh ya. Ahli. Golek dalan. Golek dalan itu dari Gus. Sepertinya loh Gus. Tapi saya pengen penasaran hasilnya seperti apa. Ya, Pasti sukses nah. Ini Oh enggak. hasilnya Malah hasilnya jadi ini Gus. Setelah disuntik sama Iya. ya disuntik tetap tidak keluar darah. Tidak keluar darah. Terus tak bilang, ya Khalid, ente bisa enggak? Tak bilang gitu. Anak nanya dengan sopan, ya Khalid ente bisa enggak? Udah bisa. Disuntik lagi dia. Ente bisa enggak? Anak mulai mengangkat suara anak. Terus habis itu bilang, ente kalau enggak bisa, sudah kita bawa ke dokter aja. Dengan PD-nya dia jawab apa? Kullu syai'in bita'allum. Oh enggak. Segala sesuatu kita harus belajar. Dengan belajar kita tahu. Dia bilang gitu dia. Aku dalil. Dia bilang kayak gitu. Dengan tangan anak yang untuk percobaan dia bilang gitu. Suntik. Anda Khalid. Khalid wong Yaman sing nyuntik ke Maulana Mahmudi Serwang. Ajar nyuntik ya. Terus akhirnya Ya, tapi ada hikmahnya nanti ya. Iya. Setelah itu anak dibawa ke dokter. Oke. Dokter Namanya? enggak tahu. Enggak Enggak tahu ya. Mata makanya juga dokter ngatek keliru nyuntik tadi. Dokternya itu mau nyuntik di tangan kiri anak lagi. Jangan ya dokter, ini sudah penuh tak bilang gitu, sudah ditublas tak bilang gitu. Gantian kanan aja tak bilang gitu. Nah dokternya aja nyuntik 2 kali baru keluar darah. Intinya sini adalah orang kalau dalam bidang ahlinya itu tidak usah coba-coba. Seperti di bidang agama ya tanya kepada ahlinya. Iya. Betul. Jangan sampai orang dokter kok malah misalkan malah jualan skincare. Itu kan dalam bidangnya lah gitu ya. Seperti ya Ustadz menganalisa tentang penyakit corona itu udah keluar dari bidangnya lah. Berarti kesimpulannya juga Gus, ini sejarah suntik itu sebelumnya belum ada suntik itu tadi. Oh gini. Saya bisa jawab itu. Saya bisa suntik. Orang mau genan udah kenyamuk. Kita sudah masuk suntik ini ya. Ya, masuk. Suntik itu sudah ada zaman dulu kalau bahkan Imam Nawawi. Di zaman Imam Nawawi, Imam Nawawi udah masuk. Di sini itu Imam Nawawi itu dulu di zaman Imam Nawawi itu ada suntik memasukkan obat di betis. Betis, kempol itu orang Jawa nih. Saksin itu dimasukkan. Nah, timbullah suatu hukum. Di dalam kitab Rawdatul Talibin Imam Nawawi mengatakan jika memasukkan obat ke betis ini tidak membatalkan puasa. Karena ya, tapi ini belum masuk suntik tak? Iya. Baru bahas awal ya, secara betis ya. Karena lubang ini adalah bukan lubang yang bisa mencerna makanan. Itu ya. Bukan lubang yang bisa mencerna makanan. Dan juga suntik yang di betis ini adalah bukan lubang jauh. Iya. Lubang-lubang jauh itu kan seperti mulut, hidung, telinga, dia kemudian kemaluan depan belakang. Ini kan cuma rongga kulit. Jadi tidak bisa dikatakan batal. Itu kata Imam Nawawi. Dan ini nanti timbul suatu hukum. Mayoritas ulama, sebagian ulama mengatakan pijakan hukum suntik tidak batal itu atas dasar Imam Nawawi tadi dan dikuatkan dengan pendapat yang lain. Suntik hukumnya tidak membatalkan karena rongga kulit itu bukan dari jauh. Alhamdulillah. Sebentar, belum selesai. Belum. Selesai. Nah, atau manfaat maftuh itu seperti tadi mulut,
telinga, hidung, Hidung. dan nyun sewu. Iya. Lawan tadi depan belakang, kubul dan dubur itu. Yang kedua, pendapat kedua, batal suntik, batal puasa bagi orang yang suntik, walaupun ya nyun sewu, rongga kulit ini kata para ulama yang membatalkan rongga kulit ini termasuk jauh. Semua lubang di Lubang-lubang itu jauh. Oh. Nah, tapi sebentar, dua pendapat ini kalah dengan pendapat yang ketiga. Ini adalah pendapat yang asoh, yang paling sahah. Ya, di dalam kitab Taqrirus Sadat ini saya jelaskan dalilnya. Jika ini ditafsir, diperinci. Jika suntikannya berupa suplemen vitamin, ya, maka itu dapat membatalkan puasa. Ya, batal puasa, batal. Tapi jika suntikannya cairannya bukan berupa suplemen atau vitamin, maka diperinci lagi. Sop buah misalnya. Belum. Bisa ya? Nyuntik sop buah bisa ya? Bisa. Wong parfum rasa rendang saja bisa kok, Gus. Beliau bisa ya. Wah, lagi suntik. Itu. Sop buah, es teh kampul. Ini pendapat ketiga yang asoh adalah jika suntikannya berupa suplemen, vitamin, infus, infus juga, maka ini batal. Batal. Yang kedua, perincian yang kedua, jika suntikannya tidak berupa suplemen atau vitamin atau infus, diperinci lagi. Jadi dua. Perincinya apa? Satu, jika suntikannya masuk lewat otot, otot, ya, maka tidak batal. Contohnya apa? Seperti vaksin, KB, kemudian suntik imunisasi, apa? Steroid. Apa itu? Biar wah, gitu ya? Iya, saya juga gitu. Itu kebanyakan steroid. Jadi sampai ke perut. Itu otot itu saya tahu. Iya, Kalau otot. insulin Sebentar. belum ya? Seperti jahit misalkan, saya sobek sini terus dijahit, dibius. Nah, jika biusnya hanya tangan, ini tidak apa-apa. Tidak membatalkan puasa. Tapi jika suntikannya itu masuk lewat pembuluh darah, contoh seperti bius total, nah ini bisa membatalkan puasa. Seperti itu, ya, bius operasi, ya itu bisa membatalkan puasa. Ini yang dari pembuluh darah. Seperti itu. Jadi antum yang tanya tadi, Pak? Kalau kasus tadi, Gus, yang insulin, yang punya penyakit diabetes kan, Suntik hormon. Gini. Itu dia lewat otot pembuluh darah. oh gitu ya? Itu saya tidak tahu, karena saya bukan ahli medis. Gitu ya? Berarti kuncinya di otot dan pembuluh darah tadi. Iya. Oh, berarti kalau pembuluh darah mesti pokoknya batal gitu. Batal, ya. Termasuk keluar masuk darah ini, donor. Itu juga Donor. batal. Iya, itu batal itu. Bahkan dikeluarkan juga termasuk, Gus. Kalau dikeluarkan. Kan donor ada yang nanti dimasukkan. Iya, karena kan bukan masalah dikeluarkan darahnya, tapi kan sudah masuk ini. Oh. Yang dipermasalahkan adalah suntikannya. Jarumnya? Jarumnya itu. Oh, Kak, itu panjangnya enggak ngaruh, Gus. Maksudnya Jaman iki enggak, maksudnya iki nek gur Berapa tekan harokat semini. panjangnya ngono disebutkan. Iya. Oh, harokat Mas. Terus apakah masuk tekan tembus gini? Maksudnya masuk sedikit atau masuk banyak kayak gitu ngaruh nggak? Maksudnya tentang itu atau bukan? Kalau seperti itu saya kurang tahu karena itu kan masuk di bidang medis ya. Medis Kedokteran ya. saya enggak bisa. Ya tadi jangan ngomong kalau enggak bukan bidangnya. ahlinya. Itu Contohnya? jarumnya atau zatnya yang masuk itu terus yang bikin batal? Ya, dua-duanya gitu. dua-duanya. Kan dia memasukkan dan dia menembus lubang rongga kulit itu tadi. Kalau bekam, Gus, gimana? Bekam kan kulit Bekam. ari biasanya. Dia Hari puasa, Iya, pas iya. puasa. Bekam itu makruh. Bekam itu makruh, setahu saya makruh. Oh, nggak sampai batal. Dan itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Itu kan juga jarumnya kan ditusuk-tusuk terus. Itu enggak batal.
Itu kan hanya kulit saja, itu tidak nyampe sampai ke otot sama pembuluh darah. Oh gitu ya. Kulit Jadi kalau otot iya. tadi, menurut saya kalau diabetes itu masuknya ke otot mungkin ya, mungkin. Oh gitu ya. Mungkin. Dan itu tidak membatalkan puasa. Oh bukan. Kalau Bekam aman. bekam aman. Kecuali dibekam, muantek, pingsan. Kecuali kalau sebelum dibekam dibekam, tapi pembuluh darahnya Metu kabehnya. Metu sak bulu darah. sebelum dibekam dia dibius dulu satu badan. Nah itu batal puasanya. nah ini kok acaranya apa kok dibekam dadak dibius trauma karo tukang bekame masalah trauma Gitu ya, jadi Orang dibius tinggal lu ngomong. dirampok cepet KB, vaksin, imunisasi, seperti apa lagi tadi? Diabetes tadi. Ya diabetes. Ah, berarti iya. walaupun ada uzur kan tadi kalau semisal kata juga ya. tadi kalau ada uzur ketika sakit ataupun Ya, gatal kan hajat. bisa Boleh. kalau itu pun kalau Ada hajat. misal ada hajat lah ini Suntik. tadi misal suntik ya tabrakan mau dibilang dari tapi terus kan Tuh. harus disuntik itu Apanya? misalnya mau dijahit tadi Ya, dijahit kalau Dijahit. kalau jahit itu kan Otot. lewat otot, dia hanya membuat tidak fungsi satu bagian ini saja kan. oh Kan oke, gitu. oke, Dia oke. dijahit itu tidak masalah. Tapi kalau satu badan dibius mau operasi itu sudah batal puasanya. Malah justru tidak usah puasa orang kayak gitu kan sudah Orang uzur. sakit ya, oh Orang iya. uzur tidak usah puasa. Iya. Infus, orang infus itu kan gini loh. Orang yang boleh membatalkan puasa itu kan orang sakit, ya, atau dia sudah divonis dokter, bukan vonis dokter, sudah dibilang sama dokter kamu jangan puasa, Ya. kamu harus makan. Makan. Nah itu malah justru itu uzur dan kamu boleh tidak oh berpuasa. uzurnya oh ya ya paham paham Ya tapi nanti diganti di koto seperti itu. Udah, Coba Mas Kinal. Enggak. Ini saya masih nyari pertanyaan untuk Ustaz. Secara ketempat. Cara suntik. Secara suntik. Ora wis dijelaske. Ngalir aja ngalir. Fungsinya ngegogi. Enggak lah. Ustaz Hasan Aga Ustaz. Sekarang Iya. kalau jadi kan Saya balik nanya aja. Saya balik nanya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Al-Fatihah. Sebelum kita bertanya ke Ustaz Hasan, mari kita bermuhasabah terlebih dahulu. Mengheningkan cipta mulai. Kayaknya teman kami lucu kabeh. Sak penonton-penontonnya lho. Jadi gini Ustaz, sejarah Ramadan gimana Ustaz? Nah, gitu Wah. aja. Sejarah Ramadan. Kok poso barang tak? Nah, niku. Kok poso banget? Iya. Boten, Gak terima itu. Boten Apakah- kan orang awam. Apakah Ini. puasa itu hanya dimiliki orang Apakah- Islam saja? Iya. Atau sebelumnya itu udah Oh, ada? iya. Ustaz? Apa kok enggak nganu intermittent fasting? Wes, apa? Itulah. Oh, poso bengi kan? Posone ngopo ra bengi ya bener. Iya, toh. Wah, pan ra kroso Tat. Kalau Nah, menarik ini. Apakah menarik terus mungkin apakah puasa hanya di muslim saja gitu? Iya. Kenapa kok enggak malam kan? Dah Tarik jos nafas. cepet tuh lho. Dah tangi buka ya toh. Wah, enak, Bro. Ngapunten. Ya. Kalau yang saya pahami Ustaz, jadi untuk siam ya, untuk siam sendiri sebenarnya kalau untuk di umat yang terdahulu ada ya. Kalau contoh kalau yang saya pahami itu kalau di teman-teman Nasrani itu kan mereka juga ada yang namanya puasa, tapi puasanya itu nggak makan daging kan seperti itu. Cuma yang kemudian ketika nanti di Islam itu kan kalau nggak salah itu disyariatkan puasa itu kalau nggak salah tahun kedua Hijriah. Kalau nggak salah Ustaz. Iya, setelah tahun hijrah. Hijriah itu. Tahun kedua setelah hijrah. Ya, itu pun juga ya itu tadi bahwa kita melihat ada tahapan-tahapan ya itu ya di dalam Islam itu. Ini saya mungkin nggak ini Ustaz, karena ya agak ngeblank juga ini karena Iya. yang bertanya adalah guru. Ya Oh, Masya guru. Allah sekali ngeblank. Tapi artinya gini Gus. Ada yang menarik dari
kalau misalkan di dalam salah satu disiplin ilmu itu kan ada tarikh tasrik ya, ataupun sejarah pensyariatan itu. Kayak misalkan kenapa kok saum itu kok nggak semuanya langsung di awal gitu ya, bahkan sholat itu pun kan kita meskipun sholat itu sebenarnya di awal-awal Rasulullah mendapatkan wahyu itu, setelah beliau mendapatkan wahyu di Gua Hira itu beliau setelah itu disambung dengan wahyu tentang sholat. Tetapi beberapa ulama, salah satunya itu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu kan mengatakan bahwa sholatnya itu pagi dan petangan gitu. Baik, referensi apa ya? Tahu tahu deh. Kayak gitu ya. Cuma yang menarik itu nanti kan bertahap, artinya nanti tahun 10 kenabian, meskipun ada yang mengatakan tahun 11 ke 12, artinya ketika Isra Mi'raj itu kan baru kemudian diwahyukan sholat 5 waktu. Termasuk juga nanti kalau kita berbicara sholat Jumat itu baru ada ketika sebenarnya tahun 12 kenabian itu sudah mulai ada ya syariat sholat Jumat, tetapi hanya dikhususkan bagi orang-orang yang tinggal di Yathrib. Pada waktu itu yang meminta izin itu siapa namanya, Mus'ab bin Umair, meminta izin kepada Nabi SAW untuk melaksanakan sholat Jumat itu di Yathrib ya, tetapi tidak untuk penduduk Mekah karena memang kondisinya sangat berbeda ya. Itu pun ketika sholat Jumat diperbolehkan bagi kaum muslimin yang ada di Yathrib, khutbah Jumatnya itu belum ada. Nah ini menarik ya, khutbah Jumatnya belum ada. Tahun 12 kenabian itu kan pasca Bai'at Aqobah pertama atau kedua, saya lupa. Kalau nggak salah kedua itu kan Mus'ab bin Umair itu diminta Rasulullah SAW untuk ke Madinah ya, untuk mengajarkan sholat dan sebagainya lah, mengajarkan syariat-syariat yang memang sudah ada sebelumnya diajarkan. Cuma ya itu tadi, khutbah Jumat itu sendiri baru ada ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah untuk pertama kalinya, tepat hari Jumat. Jadi 4 hari di Kuba, kemudian jadi mulai hari kalau nggak salah Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Selasa, Rabu, Kamis, kemudian Jumatnya itu tiba di Madinah. Disitulah beliau menyelenggarakan sholat Jumat. Kurang lebih ada 100 sahabat pada waktu itu yang kemudian Rasulullah juga ada khutbahnya. Itu adalah khutbah pertama. Termasuk juga nanti pensyariatan puasa pada tahun kedua Hijriah, dilanjutkan dengan pensyariatan seperti hijab pada tahun ketiga Hijriah kalau nggak salah, khomer dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memahami betul hamba itu nggak bisa langsung ya, namanya manusia itu nggak bisa langsung ya, ketika diberikan kewajiban ataupun larangan itu nggak bisa langsung semuanya harus seperti ini seperti itu kan. Gini loh Gus, masalahnya itu kan dulu saya itu terkadang ya Gus, kadang itu ya dulu itu berpikirannya itu kadang agak ekstrimnya gini. Iya, kadang gini. Yo kalau kamu itu ngaji itu semuanya harus ditinggalkan, yang haram-haram kan kadang-kadang kayak gitu Gus. Kemudian ya kamu harus semuanya harus kamu lakukan, kalau yang wajib-wajib hatta yang sunnah dan sebagainya. Padahal kalau kita belajar sejarahnya itu khomer itu sendiri kalau nggak salah baru diharamkan itu antara tahun ketiga atau tahun kelima Hijriah. Artinya bisa kita katakan selama 13 tahun di Mekah ditambah beberapa tahun di Madinah halal. Iya masih. Jadi gini loh, ngaji tapi bareng ngaji mendem itu adalah fenomena yang lumrah pada waktu itu. Padahal Rasulullah sendiri nggak pernah Gus, Rasulullah nggak pernah loh dulu itu khomer itu sejak beliau masih kecil saja itu nggak pernah, dan beliau benci terhadap khomer. Tapi bagaimanapun karena memang tidak ada pengharamannya pada waktu itu, belum diharamkan ya mau tidak mau Rasulullah SAW melihat yang seperti itu ya gimana lagi kan, belum ada pengharaman. Gitu. Jadi mungkin keluar dari konteks, tapi yang menarik itu kalau kita berbicara tentang disyariatkannya puasa dan sebagainya yang kok nggak langsung di awal semua, sholat, puasa, zakat, ini menandakan bahwasanya manusia itu sifatnya seperti itu, tidak semuanya itu langsung harus paham ya? Jadi harus bertahap. Artinya sama sih, kalau kita ini pengen menjadi muslim yang baik itu kayaknya sama juga kan Gus ya? Ya bertahap lah. Ya, dikiaskan. Nggak semuanya langsung seperti itu kan, mau tidak mau loh ya. Meskipun tetap kita punya komitmen ya, bahwa yo bagaimanapun kamu kalau memang hijrah ya, kamu harus punya komitmen untuk melakukan segala kewajiban, hal-hal yang sunnah ya kamu lakukan. Tapi kan mau tidak mau itu
sebagai manusia harus menjalani step by step. Bertahap. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ternyata faedahnya banyak nih acara ini. Mas Faedah Gilang. saya juga. Tapi kayaknya waktu juga yang Waktu Nah, ini, waktu. mungkin bisa Sebenarnya masih disimpulkan banyak tadi. loh. Tadi kan masih pertanyaan-pertanyaan ini. Apa diundang lagi? Masih, wah ini perlu diundang lagi. kita bikin tema apa? 200 Sejarah episode. apa? Tapi Sejarah. yang menarik itu Gus, sebenarnya kita jadi narasumbernya itu malah yang mewawancarai host ini kita malah Tidak ada faedah itu. Oh, faedah toh. Faedah. Nah, berarti perlu ada yang satunya lagi Ren. Tak naik sekarang. Ente gendut tuh alasannya apa? Passion. Passion satu. Coba jawab dengan jujur. Ya. Saya juga mau tanya Gus. Itu otot atau lemak? Jadi sejarahnya gini. Ya, gimana? Oh, jadi menarik pemirsa. Jadi memang ya susah sekali ya. Iya, iya. Karena beliau saja juga tidak bisa menjawab. Ya. Jadi Gini. iya gimana? Antum tahu koyor? Koyor tahu? Tahu. Ginu-ginu. Iya. Ya. Koyor dikei nyawa ya saya ini. Oh, itu jadi komposisinya itu ya. Itu berapa persen itu koyor? Kalau manusia banyak airnya, saya banyak koyor. Berapa persen kan ingredient itu? Ingredient. Saya 70% koyor, 20% micin, Gulanya? dan 1% bon cabe. Oh. Terus ada begitu. Oh iya. Tapi gini Mas Gilang, kamu harus banyak puasa. Ya. Kenapa itu, Gus? Ya selain diet untuk kurus tapi ya untuk ibadah. Masya Allah. Siap. Gitulah. Tapi kamu bisa puasa, Mas? Bisa. Oh, bisa. Puasa apa dulu? Ya, bisa insya Allah. Saya dari kelas 2 SD sampai sekarang belum pernah mokel. Prestasi. Oh Ramadan toh. Ramadan. Oh tak kira 2 SD sampai sekarang enggak Puasa terus. puasa terus gitu ya. Enggak buka-buka. Tapi ada loh puasa seperti itu ada. Namanya puasa dahar. Tapi Apa dilarang itu? sama Nabi. Kalau mungkin yang terus mungkin langsung itu udah boleh itu gitu. Wah, Guys, tidak kita tutup berani. dulu ini. Mas kita Mas. Ini pembahasan di luar aja. Di luar kamera. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. 2000 Jawa ya, 2000 Jawa. Nanti menanti ya. Tambah. Alhamdulillah. Insyaallah, insyaallah. Terima kasih. Subscribe, like channel Saya. FKM TV. TV. TV dan Komentar yang baik-baik, share linknya, terus di download, di share lagi, setelah di share, di statuskan, di story lagi, Diupload. kemudian di upload lagi. Diupload ke FKM lagi. Ya seperti itulah ya. ya. Mas. Ya, terima kasih Gus Maulana, Ya. Ustaz Sanaga yang jauh-jauh dari Malaysia. Masya Allah, alhamdulillah Mas Yan yang Siap. saya bergonta-ganti partner, tapi alhamdulillah hari ini tidak seperti episode sebelumnya. Saya dihakimi guru-guru Masa. dan saya keringat dingin. Aduh, dan terima kasih Mas Yan, dan Siap. jangan lupa teman-teman yang melihat ini sedang puasa, ya puasanya harus kuat. Semoga tayangan ini membawa faedah buat teman-teman. Bisa jadi ini contoh yang tidak boleh dilakukan di saat bulan puasa. Benar ya, saat puasa. Kalau pas buka boleh, silahkan. Masya Allah, saya tidak berani berkomentar. Takut kualat. Nah, teman-teman, semoga membawa faedah. Jangan lupa follow Instagram juga dari FKM, YouTube. terus TikTok ada ya sekarang ya? Udah. Wah, ini sing edit dulu. Ya, TikTok, terus apa lagi? Facebook, Twitter. Twitter. Nggak ada. Wah, Twitter itu nih. Besok bikin. Gue tunjukin Itu ya. TikTok. Gue tunjukin. Nanti khusus sama Terus dia. Maulana nggak ngerti gitu. Malah saya dipesan dia. dia. Malah gini. Malah suruh gini-gini. Ya. Oke, kita sudah penutupan nih. Oke, seperti biasa, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan lihat di Wes dibelen terus Tidak masalah. Gosip kulo tuh Gus. Ini menurut sejarah dari host ini nggak apa-apa. Kalau saya
Hukum host. Menarik ini, menarik. Oke, terima kasih kalau ada salah-salah kata Mas Dian. Dan kalau dan saya semua. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Random Faedah. Bisa jadi ini adalah nasihat untuk saya sendiri.